Hai Mitchniks, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngobrol sama kalian sambil jawab-jawabin pertanyaan kalian. Beberapa bulan yang lalu aku post story di Instagram aku dan aku minta kalian untuk tulis pertanyaan yang kalian ada buat aku. Dan hari ini aku udah kumpulin beberapa pertanyaan yang bakal aku jawab di video kali ini. Oh ya, by the way, Happy New Year! Semoga di tahun 2021 ini kita bisa mempunyai tahun yang lebih bagus lagi daripada tahun 2020. Pertama dari Bertrand Chrysander, sorry kalau salah. Dia tanya, kenapa Cimicia mutusin untuk kuliah di China? Please jawab. Buat kalian yang nggak tahu, aku nanti kuliah seharusnya di China. Tapi ini sekarang aku ada di Indonesia karena ada corona ini. Kita belum bisa balik lagi ke sana. Aku kuliah di China karena mama aku mau banget aku untuk fasih dalam bahasa Mandarin. Dan mama aku mau aku kuliahnya dalam bahasa Mandarin. Makanan-makanan sana juga cocok sama aku. Makanannya murah-murah. And di sana ada banyak banget bubble milk tea. Buat kalian yang boba lovers pasti suka banget deh ke sana. Karena di sana tuh bobanya murah-murah. Bahkan ada yang cuma 5.000 dan itu enak, udah enak banget sih menurut aku. Dan karena sekarang aku ada di Indo, jadi aku online class. Harusnya tahun ini tuh aku udah boleh masuk ke jurusan aku, yaitu matematika. Cuman karena aku lagi nggak di sana, jadi aku di Indo belajar bahasa Mandarin lagi. Oh ya, by the way, aku mau ngerekomendasiin satu aplikasi buat kalian yang juga lagi mau belajar bahasa. Bahasa apapun itu, kalian mungkin mau belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, apapun kalian bisa pakai aplikasi U-Dictionary. Jadi yang bikin aplikasi U-Dictionary ini tuh beda dari aplikasi kamus lainnya, itu dia ada fitur Magic Translate. Jadi kalau misalnya kalian lagi baca sesuatu di HP kalian, dan kalau kalian nggak ngerti itu artinya apa, kalian bisa tinggal tarik logo U-Dictionary ke tulisan yang kalian mau translate, dan nanti tulisan itu langsung ke translate. Aku suka banget sih sama fitur ini, karena kita udah nggak usah copy paste lagi, jadi nggak usah buang-buang waktu. Terus di aplikasi U-Dictionary ini juga ada fitur kamera, jadi kalau kalian melihat suatu tulisan yang kalian juga nggak ngerti artinya, kalian tinggal foto, terus nanti bakal langsung di-translate. Aplikasi U-Dictionary ini sangat membantu aku untuk belajar bahasa Mandarin, makanya aku juga mau rekomendasiin ke kalian semua yang juga lagi mau belajar suatu bahasa. Buat kalian yang juga tertarik untuk pakai U-Dictionary, kalian bisa klik link yang ada di description box aku ya. Oke, next question dari Rarazi. Kalau corona udah nggak ada, mau liburan kemana? Yang sudah pasti sih kalau corona udah selesai, aku bakal langsung ke China untuk kuliah. Karena kan sekarang aku nggak bisa ke sana karena corona. Jadi kalau udah nggak ada corona, ya aku udah boleh ke sana. Oke, next question dari Haura.Zahra. Kamicha paling benci atau paling gak suka sama makanan apa? Oh my god. Oke, aku sangat-sangat tidak suka sama buah papaya. Gak tau kenapa aku bener-bener benci banget sama buah pepaya. Menurut aku baunya gak enak dan rasanya juga gak enak dan teksturnya juga kayak nggak tau lah, gue aku gak suka sama buah pepaya. Dan aku inget banget dulu pas aku kecil, cece aku sering bikin jus pepaya dan dia paksa aku minum sampai aku bener-bener udah trauma sama pepaya. Kalau makanan kayak durian, pete gitu sih ya aku suka-suka aja. Tapi kalau papaya itu bener-bener no. Dan aku juga gak suka makanan yang rasanya mint, ya misalnya es krim rasa mint. Menurut aku kalau aku makan sesuatu yang rasanya mint itu sama aja kayak lagi makan odol. So iya sih, dua itu aja yang aku kepikiran. Next question dari Arinda Garden. Bagaimana perasaan Ci awal tinggal di China? Senang, sedih, kaget, atau terkejut, takut, atau apa? Pas pertama nyampe sana sih seneng ya. Soalnya kan kayak rasanya kayak aduh hidup baru. Tapi aku sempet nangis-nangis juga karena mau pulang, karena belum biasa kan ya. China kan jauh banget ya sama Indo, dan aku tinggal sendirian di China, sedangkan keluarga aku di Indo. Jadi kayak bener-bener merasa kesepian gitu dan takut gak punya temen. Karena di kampus aku doang yang orang Indo. Tapi di kampus aku ada sih beberapa temen. Mereka bukan dari negara yang sama, tapi kita tetap bisa ngobrol pakai bahasa Inggris atau nggak pakai bahasa Mandarin. Next question dari Viana_Ta. Pernah ngerasain insecure gak kak? Pernah lah, insecure mah semua orang juga pernah ngerasain. Oke, jadi aku bakal ceritain aku dulu insecure apa aja ya.
Aku pertama kali insecure itu pas kelas 8. Jadi kelas 2 SMP ya. Pas kelas 8 ini aku ada suka sama seseorang. Kita bilang namanya A. Namanya bukan A, tapi pura-pura namanya A ya. Aku suka sama A. Dan aku kan dulu pas kelas 8 sering nge-spam kan ya di Instagram aku. Ingat gak sih kalau kalian ada yang nonton di Micia Spams? Nah, di situ aku sempet bikin spam yang aku baru bangun tidur. Jadi aku masih di ranjang gitu dan aku ngerekord dan aku kayak bilang good morning guys. Abis itu kayak ngomong-ngomong gitu. Nah, kebetulan si A itu ngeliat video itu dan dia screenshot muka aku. Nah, abis dia screenshot muka aku, dia ternyata kirim ke grup kelas dan dia bilang kayaknya Micia perlu diet deh. Kayak bilang di grup di depan 20 orang dan dia kirim foto muka aku yang bulat banget gitu. Aku kayak agak, aduh kok dia jahat banget sih sama aku emang pernah ngapain, nah gitu. Aduh, lucu banget kalau dibayang-bayangin lagi. Ya pokoknya itu insecurity pertama aku. Terus abis kejadian itu aku bener-bener gak makan dan aku bener-bener diet, aku kurusin badan aku. Dan pas kelas 9 aku tuh bener-bener kurus banget. Saking gak sehatnya aku breakout. Jadi muka aku banyak jerawatan karena hidup aku waktu itu udah gak sehat karena aku udah jarang makan. Tumbuhlah insecurity baru, yaitu jerawatan. Karena aku dikata-katain lagi sama teman-teman aku. Walaupun itu teman deket aku, mereka juga tetap kayak, ih Mitch kok jerawat you banyak sih. Mereka kayak ngomong seperti itu. Dan aduh ini kok aku jadi merinding. Dan itu insecurity yang cukup berat. Terus aku mulai ke dokter spesialis kulit. Tapi pas aku pergi ke dokter spesialis kulit itu udah kayak 1 tahunan gitu aku kesana, malah muka aku nggak membaik, malah bisa dibilang agak memburuk ya. Terus akhirnya aku udah nggak mau lagi ke dokter kulit karena setiap kali ke dokter kulit udah pasti di facial. Jadi jerawat aku kayak dipencet-pencet dan itu sakit banget. Jadi akhirnya aku kayak bilang udah aku nggak mau ke situ lagi karena udah bayarnya mahal, abis itu sakit dan juga nggak membaik. Jadi bener-bener nggak ada gunanya lagi aku kesana. Terus akhirnya aku cari skincare sendiri dan waktu itu aku cocok sama Innisfree, jadi mulai jerawat aku udah mulai hilang. Insecurity ketiga aku ini itu bahu aku. Karena bahu aku sebenarnya kalau dibandingin cewek-cewek pada umumnya bisa dibilang bahu aku tuh lebar banget ya. Terus aku sangat insecure karena aku merasa kayak cowok gitu kan. Bahunya lebar. Terus ya cuman itu insecurity yang gak terlalu bisa diapain. Terus karena insecurity itu aku dari dulu gak pernah mau punya rambut pendek. Karena kalau aku punya rambut pendek kan bahunya jadi lebih kelihatan gitu kan, lebih kelihatan lebar. Jadi sedangkan kan kalau rambutnya panjang bahu aku bisa kayak ketutup gitu kan ya. Tapi ini kalian bisa lihat aku udah gunting pendek rambut aku karena aku udah gak terlalu peduli sama insecurity aku yang ini. Aku udah lebih ke ya udahlah, just accept myself and love yourself gitulah. Terus sekarang aku juga mau makan apa juga makan aja. Aku udah nggak kayak dulu, udah nggak kayak aduh ini gendut nggak mau gitu. So just do you, just love yourself and yeah. Gak usah peduliin apa yang orang bilang. Okay, next question dari Rachel Ak. 19. Cici kalau bosen di rumah ngapain aja? Ini kan sekarang aku lagi libur nih ya, libur musim dingin. Karena di China sekarang lagi musim dingin, jadi kita libur. Dan aku belakangan ini suka masak-masak, terus suka belajar Mandarin juga. Terus aku juga nonton Netflix. Tapi aku cuman lakuin itu semua kalau lagi ada waktu luang aja. Karena kan aku kalau di rumah biasanya bantu cuci piring, cuci baju. Terus aku juga kadang suka bantu-bantu mama aku di salon mama aku. Aku bantu jadi kasir. Oke, next question dari Najwa Ita. Kenapa pilih kuliah jurusan matematika? Jadi di nilai rapot aku nih, yang pertama paling tinggi itu pelajaran bahasa Mandarin dan yang kedua paling tinggi itu matematika. Dan karena aku nggak terlalu punya hobi, aku nggak tahu mau jadi apa nanti, jadi yaudah aku lihat dari nilai aja yang paling tinggi yang mana, ya udah aku ambil itu.
Next question dari Clara Alicia L underscore, kakak kalau ngedit pakai HP atau laptop komputer? Dan ngeditnya pakai aplikasi apa? Aku kalau ngedit pakai laptop, tapi ini sekarang laptop aku lagi dibenerin karena rusak. Jadi antara pakai laptop aku atau nggak pinjem komputernya cece aku. Dan aku selalu pakai aplikasi Adobe Premiere Pro buat edit-edit video aku. Oke, next question dari Bella underscore Tialox. Ci, belajar bahasa Cantonese itu susah gak? Bahasa Cantonese kan lebih ke bahasa daerah ya, bukan bahasa umum. Jadi ibaratnya tuh bahasa Cantonese itu kayak bahasa Sundanya Indo gitu. Jadi nggak semua orang Indo bisa ngomong bahasa Sunda kan, sama seperti bahasa Cantonese. Nggak semua orang China bisa ngomong bahasa Cantonese. Buat aku Cantonese gak terlalu susah ya, soalnya aku dari kecil juga udah ngomong bahasa Cantonese. Malah bahasa Cantonese itu bahasa pertama aku. Kalian mendingan belajar bahasa Mandarin aja sih. Nah, kalau bahasa Mandarin kan kalian lebih bisa ngomong ke banyak orang. Sedangkan kalau bahasa Cantonese, kalian paling cuma bisa ngomong sama orang Hong Kong, terus orang Guangdong, gitu-gitu aja sih. Kalau kalian misalnya pergi ke Shanghai sama ke Beijing, dan kalau kalian ngomong bahasa Cantonese tuh jarang banget yang bakal ngerti. Cuman kalau kalian lebih tertariknya sama bahasa Cantonese ya silahkan. Cantonese itu seru sih menurut aku. Next question dari ki.bini underscore, tinggi badan Kamisha berapa? Moga dijawab. Setahu aku, tinggi aku itu 160 cm. Cuman kata mama aku, tinggi aku 163 cm. Jadi ya antara itu ya, antara 160 sampai 163 cm. Dari Zina underscore 08.97, kakak itu keluarganya asli dari mana? Keluarga mama aku itu dari Medan dan keluarga papa aku itu dari Pontianak. Tapi aku lahirnya di Jakarta dan aku tinggalnya di Tangerang. Dari Faudezh, tips untuk YouTuber pemula dong kak. Menurut aku kalau kalian mau bikin video YouTube, kalian harus mastiin kalian bikin video YouTube karena kalian hobi. Jangan pernah bikin video YouTube kalau niat kalian cuma untuk dapat uang. Sekali kalian post video di YouTube, kalian nggak langsung dapat duit. Kalian perlu banyak perjuangan dan banyak waktu sampai kalian bisa dapat duit. Dan dapat duitnya itu nggak tentu banyak ya, kecuali kalian emang tadinya udah terkenal banget terus kalian bikin video YouTube, ya udah pasti dapatnya banyak. Cuman kalau kalian mulai dari nol, kalian gak bakal langsung dapat duit yang sebanyak orang-orang bilang. Jadi menurut aku jangan pernah bikin video YouTube kalau cuman mau buat uangnya aja. Oke, next question dari Gaby 2009 underscore, dia itu nanya cerita awal mula aku untuk jadi YouTuber itu kayak gimana. Sejak aku kecil, aku hobi banget bikin video-video. Dan dulu aku punya iPad, aku hampir setiap hari bikin video di iPad itu. Dan aku selalu ngomong sendiri ke kamera. Tapi sayangnya dulu iPad aku rusak, jadi filenya hilang semua dan video-video itu semua hilang. Padahal udah banyak banget video-videonya, dan kalau masih ada sekarang sih bakal lucu banget ya bisa aku tonton. Cuman aku dulu nggak tahu kalau kita bisa upload di YouTube gitu loh. Dan sejak aku tahu kita bisa upload di YouTube, aku langsung upload. Dan video pertama yang aku upload kalau nggak salah video aku main pianika dan ada anjing aku yang lagi nyanyi-nyanyi gitu. Dia kayak au gitu, kayak lucu banget deh videonya. Cuman aku nggak tahu itu videonya masih ada atau nggak ya di YouTube. Soalnya itu aku uploadnya pakai akun YouTube aku yang dulu, bukan yang ini. Terus sempet bikin video nyanyi-nyanyi sama teman-teman aku dan aku juga upload ke YouTube. Dulu bikin video slime, bikin video permen Jepang itu yang Poppin Cooking itu. Terus bikin video squishy, bikin video samyang, bikin video challenge. Nah, terus lama-lama tiba-tiba banyak orang yang nonton. Dan aku inget banget dulu pas aku upload video squishy, subscriber aku naik lumayan drastis. Dan aku inget banget aku kayak bengong lihat ke komputer, liatin subscriber aku naik setiap detik. Ya, jadi udah sih gitu aja ceritanya. Oke, jadi itu adalah semua pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa jawab di video kali ini. Maaf banget aku nggak bisa jawab semua pertanyaannya. So, thank you guys for watching this video. Sekali lagi, selamat tahun baru. Dan makasih banget ke kalian semua yang udah support aku.
Makasih ke kalian semua yang nge-like video aku, dan yang dislike juga makasih. Terus makasih ke kalian yang udah subscribe, yang udah komen-komen di video-video aku, dan yang udah DM ke Instagram aku, nyemangatin aku untuk bikin video terus. Aku sangat-sangat bersyukur sama kalian semua. Pokoknya thank you, thank you, thank you. So yeah, thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment video suggestions di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye!